Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian semua? Baik? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh untuk ketua kelas dipimpin doanya? Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ketua kelas, apakah hari ini ada siswa yang tidak hadir? Oh, ada yang belum hadir? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kenapa telat? Iya, maaf Bu, saya telat. Soalnya tadi macet Bu. Baik, lain kali coba atur manajemen waktunya lebih baik lagi ya. Usahakan datang tepat waktu, karena kalau ada yang terlambat, fokus teman-teman juga jadi bisa terganggu. Ibu harap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ya. Oke, silahkan duduk. Nah, anak-anak, coba kalian lihat alat yang ibu pegang ini. Nah, ini nih. Nah, menurut kalian, kenapa lampu ini bisa nyala? Lampu senter ini. Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Karena ada arus listrik yang mengalir dari baterai menuju lampu. Nah, hari ini kita itu akan mempelajari tentang listrik arus arah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada baterai, remote, senter, ataupun charger. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian pernah menggunakan baterai? Pernah? Baik, menurut kalian, mengapa remote televisi itu bisa menggunakan baterai untuk bekerja? Ada yang mau menjawab? Ya, betul sekali. Baterai itu menghasilkan arus listrik searah yang mengalir pada rangkaian. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari mengenai rangkaian seri, paralel, dan juga campuran, serta penerapan listrik arus searah. Yang dimana pada akhir pembelajaran, Ibu harap kalian dapat menjelaskan perbedaan antara rangkaian seri, paralel, dan campuran, serta memahami penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran hari ini itu akan dilakukan menggunakan metode diskusi yang dibagi menjadi 3 kelompok, dan per kelompoknya itu terdiri dari 3 orang. Nah, untuk kelompok pertama itu dimulai dari barisan yang paling kanan, yaitu Mila, Adila, dan Aisyah. Lalu dilanjut dengan kelompok 2, yaitu Naira, Naila, dan Sabrina. Dan kelompok 3, yaitu Andini, Risma, dan juga Naya. Bisa dipahami anak-anak? Baik, kalau sudah bisa dipahami, kalian bisa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Anak-anak, yuk perhatiannya ke depan terlebih dahulu. Tolong kondusif ya, supaya pembelajaran itu berjalan dengan baik dan kalian bisa fokus memahami mengenai topik diskusi kita hari ini. Bisa dipahami? Oke anak-anak, coba perhatikan berikut. Nah, berikut adalah topik diskusinya. Kelompok 1 membahas tentang rangkaian seri, terus kelompok 2 tentang rangkaian paralel, dan kelompok 3 itu rangkaian campuran. Nah, setiap kelompoknya itu mendiskusikan mengenai pengertian, ciri-ciri, kelebihan, dan juga kekurangan, serta contoh penerapannya. Nah, hasil diskusinya itu nanti akan dipresentasikan ke depan, dan perwakilan kelompok saja yang nanti maju ya. Kelompok dengan hasil diskusi terbaik itu akan mendapatkan hadiah di akhir pembelajaran. Bisa dipahami? Baik anak-anak, sebelum diskusi dimulai, Ibu mau minta satu siswa untuk menjelaskan mengenai rangkaian listrik arus searah. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian listrik arus searah dan jenis-jenisnya? Ada yang mau mencoba menjawab? Baik, kamu? Oke, terima kasih atas jawabannya Aisyah. Ya, betul sekali ya. Baik, sekarang kita mulai diskusinya. Waktu diskusinya itu 15 menit, dimulai dari sekarang ya. Oke, kelompok 1, bagaimana diskusinya? Ada kesulitan? Ini Bu, saya bingung. Kenapa ya lampu pada rangkaian seri itu bisa redup Bu? Oke, coba Ibu tanya dulu. Pada rangkaian seri, arus listrik itu melewati berapa jalur? Ya, betul, 1 jalur. Karena arus listrik itu harus melewati semua lampu dalam 1 jalur, maka energi listrik yang diterima itu setiap lampunya jadi lebih kecil, sehingga lampu jadi tampak lebih redup. Bisa dipahami? Bisa? Bagus. Lanjutkan ya. Oke, kelompok 2 bagaimana? Ini Bu, kami masih bingung Bu, kelebihan rangkaian paralel tuh apa aja?
Oke. Coba kalian ingat-ingat lampu di rumah kalian. Ketika lampu dimatikan, apakah lampu lain itu jadi ikut mati? Nah, itu salah satu kelebihan dari rangkaian paralel. Setiap cabangnya itu bekerja sendiri-sendiri sehingga jadi lebih praktis digunakan di rumah. Oke, dicatat ya. Baik, lanjutkan, semangat. Oke, kalau kelompok 3 bagaimana? Ini Bos, kami masih bingung. Rangkaian campuran itu apa ya? Baik, coba perhatikan ya. Jadi, rangkaian campuran itu adalah gabungan antara rangkaian seri dan juga paralel dalam satu rangkaian listrik. Nah, jadi pada beberapa bagian arus listrik itu tersusun seri, sedangkan pada bagian yang lainnya itu paralel. Contohnya itu dapat ditemukan pada lampu LED, mainan elektronik, ataupun beberapa rangkaian elektronika sederhana yang berbasis baterai. Bisa dipahami? Bisa. Bagus. Lanjutkan ya. Oke, apa ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh. Bu, saya mau nanya. Iya, saya bingung membedakan antara rangkaian seri sama paralel itu bagaimana ya, Bu? Saya udah baca-baca bukunya tapi masih belum terlalu paham. Baik. Baik, coba perhatikan gambar ini ya. Nah, kalau rangkaian seri, semua lampu itu berada dalam satu jalur. Sedangkan pada rangkaian paralel, arus listrik itu bercabang ke beberapa jalur. Jadi perbedaannya itu terletak pada jumlah jalur arus listriknya. Udah lebih paham? Iya Bu, sekarang jadi lebih paham. Bagus. Dilanjutkan lagi ya diskusinya. Anak-anak, volume suaranya dikurangi sedikit ya, supaya kelompok lain bisa tetap fokus berdiskusi. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Hasil diskusinya tolong disiapkan ya. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Perwakilan kelompok 1 silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rangkaian seri. Jadi, rangkaian seri itu adalah rangkaian listrik yang disusun dalam satu jalur arus listrik. Nah, ciri-ciri rangkaian seri yaitu pertama dia memiliki satu jalur arus. Lalu yang kedua itu jika ada satu lampu yang mati maka semuanya juga akan mati. Yang ketiga itu hambatan totalnya merupakan jumlah seluruh hambatan. Kelebihan dari rangkaian seri yaitu dia sederhana dan mudah untuk dibuat. Sedangkan kekurangannya yaitu lampu jadi lebih redup jika salah satu komponennya itu rusak maka jadi rusak semuanya. Nah, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu ada senter sama lampu hias. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri applause untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Dari kelompok lain, apakah ada yang mau bertanya ataupun menanggapi? Ya, silahkan. Saya ingin menambahkan bahwa pada rangkaian seri baterai itu juga dapat disusun seri agar tegangannya itu jadi lebih besar. Bagus sekali tambahannya. Kelompok 1 mohon dicatat ya. Selanjutnya kelompok 2 silahkan maju ke depan. Perwakilannya. Halo semuanya, perkenalkan saya Safina dari perwakilan kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel itu adalah rangkaian yang memiliki lebih dari satu jalur arus listrik. Ciri-cirinya yaitu dia memiliki banyak cabang, terus jika salah satu lampunya mati, maka lampu lain itu masih menyala, terus tegangan pada tiap cabangnya itu sama besar. Sedangkan kelebihan rangkaian paralel itu ada, dia lebih efisien dan praktis untuk digunakan di rumah. Sedangkan di kekurangannya itu jadi membutuhkan kabel yang lebih banyak. Nah, kalau contoh penerapannya itu ada pada instalasi listrik di rumah. Ya, itu pakai rangkaian paralel. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, mau bertanya? Boleh. Bu, saya mau nanya, apakah stop kontak di rumah tuh termasuk rangkaian paralel juga, Bu? Ya, betul sekali. Karena setiap alat elektronik itu kan dapat digunakan secara terpisah tanpa memengaruhi alat lain. Ya. Sekarang kelompok 3 silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai rangkaian campuran. Rangkaian campuran itu adalah gabungan antara rangkaian seri dan juga rangkaian paralel dalam satu rangkaian listrik. Nah, ciri-ciri rangkaian campuran dia memiliki gabungan satu jalur dan juga beberapa cabang arus. Nah, terdapat bagian yang
tersusun seri, ada juga yang paralel. Dia juga digunakan pada rangkaian listrik yang lebih kompleks. Nah, kelebihan rangkaian campuran yaitu dia lebih fleksibel dan banyak digunakan pada instalasi listrik modern. Sedangkan kekurangannya yaitu dia lebih rumit untuk dirancang dan dianalisis. Contoh penerapannya itu ada instalasi listrik rumah dan rangkaian elektronik. Sekian presentasi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan untuk kelompok 3? Oke, boleh dong. Saya, Bu. Ya, jadi menurut saya penjelasan dari kelompok 3 itu udah cukup bagus, tapi contoh rangkaian campurannya juga bisa ditemukan pada lampu hias LED dan juga beberapa mainan elektronik yang menggunakan baterai, Bu. Iya, bagus sekali tambahannya ya. Pada beberapa alat elektronik memang berbasis baterai. Nah, rangkaian campuran itu digunakan agar pembagian arus listriknya itu menjadi lebih efisien dan juga komponennya dapat bekerja dengan lebih baik. Kelompok 3 mohon dicatat ya. Oke, Ibu sangat mengapresiasi semua kelompok hari ini karena sudah aktif berdiskusi, bertanya, dan menyampaikan pendapatnya dengan baik. Namun, kelompok yang paling lengkap dan aktif hari ini adalah kelompok 2. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Oke, ini ada hadiah untuk kelompok 2. Ya, nah, kelompok yang lain tetap semangat ya, jangan berkecil hati. Nanti akan ada tugas-tugas lainnya dan kalian bisa menang di tugas-tugas lainnya. Oke, sekarang kita coba simpulkan pembelajaran hari ini. Apa ada yang bisa memberikan kesimpulan? Boleh? Silahkan. Ya, sangat baik. Terima kasih Aisyah. Hari ini kita telah mempelajari 3 rangkaian, seri, paralel, dan campuran. Nah, rangkaian seri itu memiliki satu arus, sedangkan paralel itu memiliki banyak cabang arus. Lalu, campuran juga itu gabungan antara keduanya. Nah, baik anak-anak, apakah ada materi yang masih belum dipahami? Baik, sudah ya berarti. Baik, sekali lagi Ibu sangat mengapresiasi keaktifan kalian hari ini. Kalian sudah berdiskusi dan juga menyampaikan pendapat dengan baik. Untuk tugas rumah, silahkan kalian cari 10 contoh penggunaan listrik arus searah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan jenis rangkaiannya. Tugasnya itu dikumpulkan di buku tulis dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Oke, sebelum pembelajaran berakhir, silakan kalian isi refleksi singkat berikut melalui Google Form ya. Ada di QR code berikut. Nah, tuliskan kesulitan yang kalian alami selama pembelajaran hari ini dan bagaimana cara kalian mengatasinya. Oke, diisi ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas silahkan memimpin doa. Amin. Terima kasih atas perhatiannya kalian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.